Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Tony Al-Bakhti, masih di Al-Islah Studio. Kali ini saya akan membacakan jawaban yang ditanyakan oleh salah satu sahabat Al-Islah Studio. Ini dia pertanyaannya. Nah, yaitu mempertanyakan tentang hukum kepiting ya. Jadi untuk hukum kepiting, tentunya kita sama-sama tahu kepiting ini ada dua jenis ya. Yang satu kepiting laut yang dominan biasa warnanya itu oranye ya, seperti gambar di sini. Dan yang satu lagi kepiting sawah. Kepiting sawah kalau orang Sunda bilang itu keyup. Nah, kalau untuk urusan kepiting laut, semuanya kita sudah tahu bahwasanya ulama sepakat tentang kehalalan hukum kepiting laut. Karena dia hidup cuma di air aja ya. Nah, kemudian yang jadi pembahasan itu tentang kepiting sawah atau di daerah yang lain disebut kepiting bakau ya, yang biasa hidup di lumpur. Nah, kalau kata orang Sunda, kepiting sawah namanya keyup. Nah, nanti sebelum dijawab, tolong tulis dulu ya, komen. Keyup dalam bahasa kalian masing-masing apa? Nah, kalau keyup nih gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, ya. Nah, jadi untuk urusan keyup atau kepiting sawah, itu para ulama berselisih pendapat, berbeda pendapat menjadi dua golongan. Yang pertama mengatakan hukum kepiting sawah itu haram karena dikategorikan ke dalam hukum hewan amfibi yang bisa hidup di dua alam. Di air hidup, di darat juga hidup. Maka untuk golongan pertama ini menyimpulkan kepiting sawah haram hukumnya untuk dikonsumsi. Salah satunya yaitu Imam Romli menegaskan dalam kitabnya, yaitu kitab Nihayatul Muhtaj. Beliau mengatakan hukum kepiting sawah ini haram. Kemudian untuk pendapat kedua, para ulama yang golongan kedua ini mengatakan kepiting sawah hukumnya halal gitu. Alasannya kenapa? Alasan pertama karena tidak ada dasar yang kuat dalam Al-Quran ataupun hadis yang mengatakan kepiting sawah ini atau hewan yang amfibi ini hukumnya haram begitu. Kemudian alasan yang kedua, karena kepiting sawah ini menurut ulama yang berada dalam golongan pendapat kedua mengatakan kepiting sawah bukan termasuk hewan yang amfibi begitu, tidak termasuk hewan yang hidup di dua alam, di air hidup, di darat pun hidup. Jadi ulama yang kedua nih menghukumi halal karena kepiting sawah ini masih dalam kategori hewan yang hidup di air aja gitu. Berbeda dengan kodok, katanya kodok atau katak ya. Kalau katak atau kura-kura itu sudah jelas dia bisa hidup di air sama di darat, amfibi. Tapi kalau untuk urusan kepiting sawah nih atau keyup, menurut ulama kedua yang ada dalam pendapat kedua ini mengatakan tidak termasuk hewan amfibi. Walaupun dia mampu bertahan hidup di darat, nah itu karena dalam insangnya ini masih menyimpan air. Seandainya persediaan air dalam insangnya udah habis, maka kepiting sawah tersebut akan mati. Nah, dalam riset tersebut, maka disimpulkan kepiting sawah tidak termasuk hewan amfibi dan dihukumi halal menurut pendapat yang kedua. Salah satunya yaitu Imam Alpo dan Imam Ahmad. Silahkan nanti bisa dilihat lagi dalam kitab Al-Mughni ya. Kemudian Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tahun 2002 memutuskan
mengeluarkan fatwa terkait dengan hukum keyup alias kepiting sawah. Menurut Majelis Ulama Indonesia, hukum kepiting sawah atau keyup tersebut hukumnya halal. Karena mempertimbangkan seperti tadi, bahwasanya kepiting sawah ini tidak hidup di dua alam, hanya di satu alam, dan ini sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Dr. Sulistiono kalau nggak salah ya, dari IPB. Beliau dari hasil risetnya mengatakan bahwa kepiting sawah tidak termasuk hewan amfibi begitu. Nah, kesimpulannya untuk hukum keyup atau kepiting sawah itu ada dua pendapat. Pendapat pertama yang mengharamkan, salah satu yang mengharamkan itu adalah Imam Romli sebagaimana tercatat dalam kitab Nihayatul Muhtaj, dan juga yang pendapat kedua itu yang menghalalkan. Di antaranya Imam Atha dan Imam Ahmad sebagaimana tertulis dalam kitab Al-Mughni ya. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi pendapat mana yang boleh kita pakai, dua-duanya boleh kita pakai gitu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan yang mau bertanya silahkan tulis pertanyaannya, atau yang mau mengkoreksi terhadap apa yang sudah saya sampaikan, silahkan tulis koreksiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala sesuatunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.